Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Kembali senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah masih senantiasa mengaruniakan kepada kita nikmat kesehatan, meminjamkan kepada kita nikmat umur, juga tentu saja nikmat taufik dan hidayahnya, agar hati-hati kita ini senantiasa dicondongkan untuk ketaatan dan mengilzami ketaatan dan istiqomah di atasnya. Pemirsa Ruas TV, a'azzakumullah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pekan lalu masih di pembahasan yang sama, kita membahas tentang sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Pekan lalu kita telah menjelaskan bagaimana sikap Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap sahabat Nabi Hatib bin Abi Balta'ah tatkala membocorkan rencana penyerangan kota Mekah atau penaklukan kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali, Zubair dan Mikdad untuk kemudian menemui wanita yang membawa surat dari Hatib ini. Ya, singkat kisahnya, tatkala Ali kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawa surat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sudah bersama dengan Hatib dan Umar. Saat itu kemudian Umar, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sahabatku yang paling penyayang terhadap sesama umatku adalah Abu Bakar, dan sahabatku yang paling tegas untuk perkara agama ini adalah Umar ibnul Khattab. Dengan ketegasan yang memang sudah disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ghirah dan kecemburuannya pada agama yang mulia ini, maka saat itu Umar ibnul Khattab meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Hatib ini kemudian dihukum, karena pelanggaran yang dilakukannya adalah pelanggaran yang cukup serius, yaitu membocorkan, mengabarkan rencana penaklukan kota Mekah yang akan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Umar bahwa sahabat ini adalah veteran perang Badar, sementara Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkata tentang mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai para alumni Badar, lakukan apa saja yang ingin kalian lakukan. Faqad ghafartu lakum, sungguh saya sudah mengampuni kalian. Karena jasa-jasanya terhadap Islam ini, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak sepakat dengan pilihan Umar untuk menghukum Hatib bin Abi Balta'ah ini. Tetapi jamaah sekalian,
syahidnya, ya, poin yang kita ingin ambil dalam peristiwa ini adalah bagaimana ketegasan Umar dalam perkara agama ini. Ya, kemudian dalam peristiwa Hudaybiyah kita sudah menjelaskan bagaimana tatkala terjadi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tunduk terhadap diktum-diktum perjanjian itu. Bahkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dihapus. Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian setuju dengan penghapusan itu. Bahkan nama Rasulullah sendiri, ya, Abduhu wa Rasuluhu, minta diganti dengan menjadi Muhammad bin Abdillah saja. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga setuju dengan klausul itu. Ini yang membuat kemudian Umar kecewa dan rasa girahnya, rasa ketegasannya terhadap agama ini kemudian kembali muncul. Dan ia memverifikasi, ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah betul kita berada di atas kebenaran? Kata Rasulullah, bala, betul. Kemudian, ya, apakah mereka di atas kebatilan? Kata Rasulullah, betul, mereka di atas kebatilan. Ya, bukankah kalau kita berperang, yang meninggal di kalangan kita kemudian masuk surga, sementara yang meninggal di kalangan mereka akan masuk neraka? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul. Akan tetapi kata Rasulullah, innama ana abduhu wa rasuluh, saya adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Kembali kemudian Umar memverifikasi hal ini kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga yang dikatakan oleh Abu Bakar. Iya, seperti sepakat, padahal ya, Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu tidak berada di tempat yang sama. Kemudian turunlah surah Al-Fath, dan disitulah kemudian Umar tunduk terhadap ketetapan yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pilih. Dan lagi-lagi kita belajar kepada Umar bin Khattab bagaimana ketegasannya terhadap izzah agama ini, terhadap kemuliaan agama ini. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa pada hakikatnya perjanjian Hudaybiyah ini adalah taubat nafsuhu wa raja', ia kemudian menundukkan hatinya bahwa perjanjian Hudaybiyah ini adalah awal kemenangan sejatinya. Dan terakhir, pada pertemuan pekan lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana di perang Tabuk. Ya, saat itu kaum muslimin dalam keadaan kelaparan yang luar biasa, dan sahabat-sahabat kemudian meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menyembelih unta-unta mereka. Ya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan, if'alu, lakukan kalau kalian ingin melakukan seperti itu. Akan tetapi Umar berpandangan lain. Ia kemudian mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan dilakukan seperti ini, jangan disembeli unta-unta tersebut, karena nanti mereka mau naik apa dengan perjalanan yang masih tersisa ratusan kilometer dengan panas yang sangat terik. Kalau unta ini kemudian disembeli, maka sahabat-sahabat akan naik apa? Dan Umar dengan kecerdasannya, dengan basiro yang beliau miliki, yang mengusulkan kepada Rasulullah agar mendoakan bahwa makanan yang tersisa ini didoakan keberkahannya, sehingga yang sedikit bisa mencukupi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak. Dan atas usulan sahabat mulia dan kecerdasan Umar ini, Rasulullah pun mendoakan agar makanan yang tersisa untuk kaum muslimin ini mendapatkan berkah dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada hari ini kita akan memotret sikap Umar yang lain, yaitu mauqifuhu radhiyallahu anhu minar rajulil ladzi i'tarada ala kismati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Hunain. Sikap Umar terhadap orang yang protes akan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Yaqulu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, Jabir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranah. Ada seorang, ya, yang kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ji'ranah. Ya, Ji'ranah ini adalah tempat bagian gerbang kota Mekah. Ya, makanya jamaah haji biasanya yang kalau umroh, mereka mau umroh kedua kali, biasanya mereka ke Ji'ranah ini untuk kemudian berihram. Ya, disinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu membagi ghanimah dari perang Hunain, membagi harta rampasan perang.
Saat itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Sehingga sahabat-sahabat dari kalangan Ansor ada sedikit rasa kecewa. Kenapa Rasulullah lebih memprioritaskan ya orang-orang Mekah yang baru masuk Islam? Ya, tentu saja Rasulullah melihat bahwa mereka ini baru masuk Islam, tentu hatinya masih butuh untuk dilembuti, untuk kemudian diikat, ya, dan diberikan atensi yang lebih. Akan tetapi orang Ansor ini timbul sedikit rasa kekecewaan di dalam hati mereka. Namun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, ya ma'syaral Ansor, wahai orang-orang Ansor, tidakkah kalian ridho mereka pulang membawa harta sementara kalian pulang membawa utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Saat itulah kemudian orang Ansor terharu. Ternyata mereka mendapatkan jauh lebih besar dari apa yang didapatkan oleh orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah pulang membawa harta rampasan perang, sementara orang-orang Ansor pulang membawa utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat itu jamaah sekalian, ada orang Arab Badui juga yang protes dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada saat itu jamaah sekalian, orang Badui ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah. Ya, kalau orang Ansor tadi mudah Rasulullah untuk menyikapi mereka. Karena Rasulullah tahu bagaimana kecintaan mereka terhadap Rasulullah, bagaimana ketundukan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tentu berbeda dengan orang Badui ini. Ia bahkan mengatakan dengan lancangnya mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adil. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wailak, kecelakaan bagimu. Waman ya'dilu idza lam akun a'dil. Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil, tidak dihitung sebagai orang yang berbuat adil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad khibta wa khasirta in lam akun a'dil. Ya, sungguh engkau rugi, ya, engkau rugi besar kalau engkau menghitungku ini sebagai orang yang tidak adil. Faqala Umar ibn Khattab, dengan lagi-lagi ketegasan girah yang dimiliki oleh Umar ibn Khattab, apa katanya kepada Arab Badui ini? Iya, kata Umar ibn Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ni ya Rasulullah fa'aqtul hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, berikan aku kesempatan untuk menghukum munafik ini, untuk memenggal leher orang munafik ini. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'adzallah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, an yatahaddatsan nasu anni aqtulu ashabi. Ya, kata Rasulullah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai orang ngomong bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri. Inna hadza wa ashabahu yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an, tetapi Al-Quran itu tidak lewat dari kerongkongannya. Ya, dia tidak memberikan pemaknaan. Dia tidak mentadbik, menerapkan Al-Quran itu. Al-Quran itu sekedar dibaca saja, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yamrukuna minhu kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Ya, ia keluar dari agama yang mulia ini sebagaimana anak panah itu keluar dari busurnya. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lagi-lagi mengambil pelajaran bagaimana girah seorang Umar. Kita hidup di masa seakan-akan orang-orang yang tidak senang dengan agama ini bisa melakukan apa saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an yang kita muliakan, kepada agama yang kita agungkan ini. Ya, akan tetapi Umar, ya, di masanya jamaah sekalian memiliki girah kecemburuan terhadap agama ini yang sangat tinggi sekali. Sebagaimana yang disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umatku yang paling tegas untuk perkara Allah Subhanahu Wa Taala adalah Umar. Dan ini yang alfa bagi sebagian kita kaum muslimin hari ini. Musuh-musuh menghina kita, musuh-musuh menghinakan kita, tetapi tidak ada girah yang bangkit dari hati kita, tidak ada kemarahan di dalam hati kita. Kita cenderung menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa saja.
Kita bahkan cenderung menganggap sesuatu itu sebagai untuk ditolerir saja. Akan tetapi dari Umar kita belajar bagaimana harga diri kita, bahwa agama ini, urusan agama ini adalah harga diri kita, bahkan merupakan hal yang paling prioritas di dalam kehidupan kita. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap yang dicontohkan oleh Umar yang lainnya adalah mauqif radhiyallahu anhu ma'a Hisham bin Hakimi bin Hizamin indama qara'al Qur'ana bi ahrufin lam yakun ya'rifuha Umar. Ya, sikap Umar terhadap salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hisham bin Hakim bin Hizam. Ini pernah membaca surah di dalam Al-Qur'an, ya, tetapi gaya bahasanya atau qiraatnya, cara membacanya itu berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh Umar. Ya, lihat bagaimana Umar melihat sesuatu yang nampaknya aneh di matanya. Bagaimana beliau merespon begitu cepat untuk urusan agama, untuk urusan agama yang mulia ini. Yaqulu Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, beliau mengatakan, Sami'tu Hisham bin Hakimi ibni Hizamin yaqra'u surat Al-Furqan. Saya mendengar Hisham bin Hakim. Ya, Hisham ini sahabat Rasulullah, bapaknya juga sahabat Rasulullah. Ia namanya Hisham bin Hakim. Kemudian bapaknya itu namanya Hakim bin Hizam. Ya. Hisham ini pernah didengar oleh Umar membaca surah Al-Furqan. Ala ghairi ma aqra'uha. Itu kata Umar tidak sama dengan cara saya membacanya. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha. Sementara saya mendapatkan bacaan saya itu, cara membaca surah Al-Furqan itu saya dapatkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertalaki langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ada sahabat yang lain, Hisham ini membaca yang cara membacanya, qiraatnya itu berbeda dengan apa yang Umar dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakitu an ajala alai. Ya, hampir-hampir saja kata Umar, ya, saya segerakan orang ini untuk menghentikan bacaannya. Ya, karena kok aneh, ya, qiraatnya, cara membaca Quran ini berbeda dengan apa yang saya dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar radhiyallahu taala anhum. Summa amhaltuhu hattan saraf. Kemudian saya biarkan, ya, saya tahan diri saya, kata Umar, sampai ia selesai membaca surah tersebut, selesai mengaji. Ya, summa labbaituhu. Kemudian saya memanggilnya. Summa lababtuhu, kemudian Umar kemudian mendatangi orang tersebut. Ya, akhadtu bi majami ridaihi fi unuki. Ini saking tegasnya Umar, ya, kemudian ya, menggunakan ridanya, selendangnya itu untuk mengikat orang ini dan dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faji'tu bihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya bawa Hisham ini menghadap kepada Rasulullah karena Umar mendapat dan melihat keanehan pada bacaan sahabat ini. Maka Umar membawa orang ini menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, kemudian saya, kata Umar, mengatakan, ya Rasulullah, ini sami'tu hadza yaqra'u surat Al-Furqan ala ghairi ma aqra'taniha. Ya Rasulullah, saya mendapati orang ini membaca surah Al-Furqan beda dengan yang saya pelajari darimu. Iya, saya mendengar orang ini membaca surah Al-Furqan kok beda dari apa yang saya dengar langsung darimu, apa yang saya talaki langsung darimu, ya Rasulullah. Ya, kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arsilhu, lepaskan dulu dia. Ya, thumma qala lahu, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, memerintahkan untuk membaca Iqra, baca surah Al-Furqan itu. Kemudian dibacakanlah. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakadha unzilat. Begitulah surah Al-Furqan itu diturunkan. Ya, thumma qala li, kemudian Rasul kemudian berkata kepadaku, Iqra, baca wahai Umar. Kemudian faqara'tu. Kemudian Umar pun juga membaca surah Al-Furqan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hakadha unzilat. Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Ya, kata Rasulullah, begitulah juga diturunkan.
Kata Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam bentuk sab'a ahrufin, dalam bentuk 7 qiraah. Faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah dengan apa yang menurutmu mudah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan Umar, ya, juga tidak menyalahkan Hisham ini. Ya. Kedua, bacaan ini adalah bacaan yang mutawatir, bacaan yang mu'tabarah, yang ada di dalam agama kita. Tidak ada satupun yang disalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khilafnya adalah khilaf tanawu. Semuanya benar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari sini jamaah sekalian, kita mengambil pelajaran lagi-lagi pada diri seorang Umar Ibnul Khattab. Yang pertama adalah hirsu Umar ala tagiril munkar. Bagaimana semangatnya Umar dalam mengubah kemungkaran. Sesuatu yang beliau pandang ini tidak sesuai dengan apa yang selama ini ia dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau dengan sensitivitasnya, dengan kepekaannya itu bersegera untuk mengambil tindakan. Beliau tidak tahan melihat kalau ada sesuatu yang aneh baginya. Pernah di suatu waktu di masa kepemimpinan beliau, beliau lagi berjalan-jalan di kota Madinah. Kemudian ia mendapati rumah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Abbas, itu talang airnya itu kok mengganggu jalan. Bagi Umar ini tidak benar, maka dicopot langsung sama Umar. Karena dipandang talang air dari rumah Abbas ini mengganggu jalan, maka oleh Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab talang air ini langsung dicopot oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Sampai kemudian datang Abbas kaget melihat kok talang air rumahnya sudah hilang, sudah dicopot. Maka ia kemudian mendapatkan kabar bahwa yang mencopotnya adalah Khalifah Amirul Mukminin. Maka ia kemudian datang kepada Umar Ibnul Khattab dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau kemudian mencopot talang air yang ada di rumahku? Kemudian kata Umar, wahai paman Nabi, wahai Abbas, tidakkah engkau memperhatikan melihat bagaimana talang air itu menghalangi orang yang lewat di jalan? Maka kata Abbas, wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa yang memasang talang air itu dulu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka saat itu Umar kemudian mendatangi Abbas dan mengatakan, wahai Abbas, kita pasang kembali dan saya tidak ridho kecuali engkau naik di atas pundakku. Ini bagaimana semangat Umar. Ia melihat sesuatu yang menurutnya keliru. Akan tetapi kalau ia tahu bahwa ini adalah pilihan Rasulullah, ini ada ayatnya, maka bersegera ia kemudian merubah sikapnya. Ini merupakan ketundukannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana sensitivitasnya terhadap hal-hal yang beliau pandang sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah kemungkaran, maka beliau memberikan sikap yang tegas, sikap yang cepat untuk kemudian menegur dan mengubah kemungkaran tersebut. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, adalah wujubut tahakkum bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya atau wajibnya kita kembali berhukum kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Umar Ibn Khattab memberikan pelajaran kepada kita, meskipun beliau punya pola pandang dengan ketegasannya, dengan girohnya terhadap agama ini, tapi kalau ia tahu bahwa Rasulullah sudah memutuskan ini, maka Umar akan tunduk. Seperti pada kasus Abbas tadi yang kita ceritakan, setelah tahu bahwa yang memasang talang rumah itu, talang air itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka begitu cepat kemudian Umar itu merevisi pandangannya. Begitu cepat ia kemudian tunduk terhadap ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beginilah seharusnya seorang Muslim, bagaimana ia tunduk terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Karena kita sadar, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyadari bahwa dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan siap diatur oleh pemiliknya.
Ia akan siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan-lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengajarkan kepada kita jamaah sekalian bagaimana ia tunduk terhadap ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia tidak langsung menghakimi sahabat ini, akan tetapi ia kemudian membawa orang ini di hadapan Rasulullah. Padahal ia adalah sahabat senior. Ia adalah orang yang pemberani tegas, akan tetapi ia menahan dirinya sebelum ada keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menghadapkan orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian minta keputusan, menunggu keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kadang kurang pada hari ini, jamaah sekalian, ketundukan kita terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Kadangkala logika kita sudah bermain, kalkulasi kita kemudian sudah bermain. Kita merasa lebih pintar daripada ketetapan Allah dan Rasulnya. Allah sudah memutuskan ini boleh, ini yang tidak boleh, ini yang harus ditinggalkan, ini yang harus dilakukan. Akan tetapi dengan logika kita, dengan hawa nafsu kita merasa lebih pintar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sadar. Bahkan kita merasa lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Allah sudah memutuskan ini yang haram, tetapi karena kita memandang ini kok lebih menguntungkan bagi bisnis saya. Ini kok lebih bagus ke depan bagi prospek bisnis saya. Maka apa yang Allah haramkan itu pun akhirnya diterobos jamaah sekalian. Maka pada diri Umar kita belajar tentang ketundukan terhadap apa yang telah diputuskan, hukum yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan. Kemudian yang ketiga pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa ini, kita belajar untuk tidak mendengar sepihak. Bagaimana di era keterbukaan informasi ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita belajar kepada Rasulullah pada kasus Umar ini. Rasulullah tidak mendengar sepihak, tetapi memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berbicara. Karena kapan kita hanya mendengar satu pihak saja, maka inilah yang akan menghasilkan kezoliman. Maka pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Umar ini, bagaimana dalam informasi yang kita terima, jangan terburu-buru untuk mengeluarkan vonis. Jangan terburu-buru untuk men-share. Jangan terburu-buru untuk menyebarkan informasi. Harus diverifikasi dahulu dengan sebaik-baiknya. Apakah berita ini benar? Apakah informasi ini valid? Kalau ternyata sudah valid, ternyata setelah kita verifikasi ternyata informasi itu benar, maka pertanyaan selanjutnya, apakah informasi ini bermanfaat kemudian kalau kita sebarkan? Apakah memberikan dampak yang baik bagi dunia kita maupun akhirat kita kalau informasi ini kemudian kita sebarkan? Maka pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita belajar pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mendengar dari kedua pihak. Pada suatu waktu, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pernah suatu waktu Mu'ad bin Jabal mengimami sahabat yang lainnya. Karena bacaan Mu'ad ini terlalu panjang, maka sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari jamaah itu dan kemudian menyelesaikan sendiri sholatnya dan kemudian keluar. Mu'ad kemudian melihat orang ini kok malas, kok keluar dari jamaah yang lagi sholat. Padahal ini merupakan ciri-ciri orang munafik, kata Mu'ad. Qaumuku salah, ia berdiri dalam keadaan malas-malasan, malas untuk menunaikan sholat. Maka Mu'ad mengatakan, kalian ini adalah orang munafik. Kalian berdiri sholat dalam keadaan malas-malasan. Maka Mu'ad mengatakan, saya ingin menyampaikan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah disampaikan hal ini, jamaah sekalian, Mu'ad bersama dengan sahabat yang tadi keluar dari jamaah itu, datanglah menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'ad mengatakan, mereka ini ya Rasulullah yang memiliki sifat-sifat orang munafik, yaitu malas dalam mendirikan sholat. Ia keluar dari jamaah, tidak tahan sholat bersama dengan jamaah yang lain. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, seharian ini kami sudah capek. Kemudian malam kami sholat dengan bacaan yang sangat panjang sekali. Apa yang dibaca oleh Mu'ad ini sangat panjang sekali.
Seharian kami sudah capek, kemudian sholat dengan bacaan yang panjang, akhirnya kami tidak mampu ya Rasulullah. Kemudian disinilah kemudian Rasulullah setelah mendengar dari kedua belah pihak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Mu'ad, ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau ingin membuat fitnah, wahai Mu'ad, dengan bacaanmu yang panjang itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, bagaimana beliau objektif melihat suatu permasalahan, melihat suatu peristiwa dengan mendengar kedua belah pihak. Dan ini yang penting untuk kita miliki, jamaah sekalian, di era keterbukaan informasi. Saring dulu sebelum di-sharing. Kita pintar-pintar bagaimana memfilter informasi itu. Karena ya, sifat tergesa-gesa dalam menerima dan menyebarkan informasi ini bisa berbuah petaka, jamaah sekalian, kalau kita tidak mampu memiliki sikap untuk sharing, untuk saring sebelum sharing. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, selanjutnya yang kita pelajari dari kehidupan Umar ibn Khattab adalah mauqifuhu min ibni Sayyad, ya. Sikap Umar terhadap orang yang dianggap sebagai dajjal, yaitu ibnu Sayyad alladzi yuqalu innahu dajjal, yang mana ya dikatakan bahwa orang inilah dajjal. Bagaimana sikap Umar? Yaqulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putra dari Umar yaitu Abdullah bin Umar mengatakan, intalaqa Umaru fi rahtin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala ibni Sayyad. Umar ibn Khattab bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya ini datang atau mendatangi Ibnu Sayyad. Ya, kana abuhu minal Yahud. Ya, wala yudra min ayyi qabilatin huwa. Ibnu Sayyad ini orang tuanya adalah orang Yahudi. Akan tetapi anehnya tidak ada orang yang mendeteksi sebenarnya orang tua dari Ibnu Sayyad ini dari kabilah mana. Di Madinah ini kan ya komposisi sosial yang ada di Madinah itu ada orang beriman, ada orang-orang munafik, dan ada orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi ini setidaknya ada 3 kabilah besar, ya, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Sementara ya orang tua dan Ibnu Sayyad ini tidak terdeteksi sebenarnya dari kabilah mana ini. Dan ciri-cirinya kok mirip dengan ciri-ciri Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah kemudian Umar bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya mendatangi Ibnu Sayyad ini. Saat itu kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, wa qad qaraba Ibnu Sayyad yauma idzin yahtalim. Saat itu umur Ibnu Sayyad itu umur yang hampir balik. Ya, usia remaja yang hampir balik. Ya, falam yash'uru bi syai'in hatta daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahrahu biyadi. Ya, saat itu ya, Ibnu Sayyad ini lagi main-main dengan anak kecil. Dan ia tidak sadar kalau didatangi oleh orang banyak, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundaknya, menepuk pundak dari Ibnu Sayyad yang masih remaja mendekati usia balik. Ya. Tsumma qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ibnu Sayyad ini, atashhadu anni Rasulullah, ya, apakah engkau bersaksi bahwa saya ini adalah Rasul Allah, kata Rasulullah kepada Ibnu Sayyad. Kemudian fanadhara Ibnu Sayyadin, Ibnu Sayyad kemudian melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian ia mengatakan, asyhadu innaka rasulul ummiyin. Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasul al-ummiyin. Engkau adalah utusannya al-ummi. Ya, al-ummi ini adalah gelaran orang-orang Yahudi kepada orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab dahulu banyak yang buta huruf, makanya orang-orang Yahudi menggelari orang-orang Arab ini sebagai ummiyin. Makanya kata Ibnu Sayyad kepada Rasulullah, ya, saat Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau percaya, mempersaksikan bahwa saya ini adalah utusan Allah? Akan tetapi Ibnu Sayyad mengatakan, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan kaum ummiyin, kaum orang-orang yang buta huruf, yaitu orang-orang Arab. Kemudian Ibnu Sayyad kembali bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau percaya bahwa saya ini adalah utusan Allah? Kata Ibnu Sayyad kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
berkata amantu billahi wa rusulih. Saya beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat itu jamaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Ibnu Sayyad ini sudah sesuatu yang tidak beres. Ia menggelari Rasulullah sebagai Rasulul Ummiin, ya, utusan orang-orang yang buta huruf, yaitu orang-orang Arab yang dipandang remeh oleh orang-orang Yahudi. Ya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibnu Sayyad, ya, khullita alaikal amr, sesungguhnya urusanmu ini kacau, wahai Ibnu Sayyad. Karena tatkala ditanya bagaimana keadaanmu ini wahai Ibnu Sayyad, kata Ibnu Sayyad, ya'tini shadiqun wa kadzibun. Ya, kadangkala datang jin kepada aku yang jujur, kadangkala datang jin yang berdusta. Maka Rasulullah mengatakan, khullita alaikal amr, urusanmu ini kacau, wahai Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qad khaba'tu laka khiba'an, saya menyembunyikan sesuatu wahai Ibnu Sayyad, tebak apa yang saya sembunyikan itu. Kemudian Ibnu Sayyad mengatakan, huwa duh, yang kau sembunyikan itu adalah sesuatu yang berasap. Kemudian qala Umar, ya Rasulullah, melihat apa yang dilakukan oleh Ibnu Sayyad ini adalah sesuatu yang tidak beres. Ya, dan Umar di dalam satu riwayat disebutkan sampai bersumpah kalau Dajjal itulah Ibnu Sayyad, atau Ibnu Sayyad inilah Dajjal yang sesungguhnya. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku izin untuk kemudian memenggal leher remaja ini sebelum ia membesar nanti menjadi Dajjal, menjadi fitnah bagi semua orang beriman, bahkan semua manusia seluruhnya. Maka izinkan aku membunuhnya dari sekarang. Ya, karena girah yang dimiliki oleh Umar Ibn Khattab. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in yakun huwa, kalau betul wahai Umar, kata Rasulullah, bahwa Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal, falan tusallata alaih, maka engkau tidak akan mampu untuk membunuhnya. Karena ini sudah merupakan sunnatullah, bahwa Dajjal itu akan hidup sampai akhir zaman. Ia akan menjadi fitnah sampai akhir zaman. Maka kata Rasul, kalau betul bahwa orang ini adalah Dajjal, maka engkau tidak akan mungkin bisa membunuhnya. Karena ia ditakdirkan untuk menjadi fitnah akhir zaman. Wa in lam yakun huwa fala khaira laka fi qatlihi. Kalaupun ternyata bukan, Ibnu Sayyad ini bukan Dajjal, maka untuk apa juga dibunuh? Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan pandangan kepada Umar bahwa ya Ibnu Sayyad ini kalau ternyata ia adalah Dajjal, betul ia Dajjal, maka pasti tidak bisa dibunuh. Karena sudah merupakan sunnatullah, ya, bagaimana yang ada di dalam hadis bahwa Ibnu Sayyad ini akan menjadi fitnah akhir zaman. Otomatis dia tidak akan bisa dibunuh pada saat itu, karena ia akan hidup sampai akhir zaman. Kalaupun ternyata bukan, kata Rasulullah, maka buat apa juga kita membunuhnya. Ini merupakan dalil pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahwa Dajjal itu ada. Ya, ini merupakan bagian dari berita yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Ada Dajjal, yaitu Dajjal yang betul-betul Dajjal. Ada Dajjal kecil, yaitu para dukun, para tukang sihir, para nabi-nabi palsu. Maka itu pun disebut sebagai Dajjal. Akan tetapi Dajjal kecil. Nah, kalaupun Dajjal yang sesungguhnya itulah yang akan kemudian nanti hadir di akhir zaman menjadi fitnah bagi orang-orang beriman. Ya, ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam. Ya, sebelum masuk Islamnya, ia pernah berlayar dan terdampar di suatu pulau yang asing. Di pulau itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia ketemu dengan makhluk yang aneh. Makhluk yang berbulu tebal, yang saking tebalnya bulunya tidak bisa dibedakan yang mana muka, yang mana belakang. Ya, makhluk yang bernama Al-Jassasah. Ya. Tamim Ad-Dari ini ketemu dengan makhluk ini yang aneh ini, Jassasah ini. Kemudian ya, makhluk ini menyuruh Tamim Ad-Dari untuk masuk ke dalam kuil. Ya, di dalam kuil di pulau itu, jamaah sekalian, ia mendapati makhluk yang lagi dirantai. Ya. Tamim Ad-Dari ini adalah seorang ahlu kitab. Dan setiap nabi selalu memperingati umatnya dari bahaya Dajjal.
dari agama sebelumnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tamim Ad-Dari sudah mengetahui ciri-ciri tentang Dajjal ini dalam kitab suci yang mereka pelajari. Maka ia mendapati ternyata orang ini mirip sekali dengan ciri-ciri Dajjal. Dan orang yang dirantai ini kemudian bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah sudah muncul nabi di kalangan orang Arab? Kemudian Tamim Ad-Dari mengatakan, iya, sudah ada yang mengklaim sebagai seorang nabi di tanah Arab. Kemudian bagaimana keadaan air yang ada di Danau Tobariyah, atau orang sebut sebagai Danau Tiberias. Kata orang ini, iya, masih ada airnya. Kemudian yang dirantai ini mengatakan, kelak airnya itu akan menyusut bahkan kering. Ini merupakan jamaah sekalian indikasi hadis-hadis seputar akhir zaman ini menyebutkan bagaimana Dajjal itu adalah sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada. Karena ada sekarang orang kemudian memberikan pemaknaan bahwa yang dimaksud dengan Dajjal itu adalah kamera. Karena matanya satu dan gara-gara kamera ini akhirnya tersebar kerusakan. Ada yang kemudian memaknai Dajjal itu sebagai uang dolar dan seterusnya. Ini tentu saja interpretasi yang tentu saja tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwa Dajjal itu adalah manusia, akan tetapi Allah berikan ia kelebihan untuk kemudian menjadikannya sebagai ujian bagi manusia yang lainnya, ujian bagi orang beriman. Dan Dajjal nanti akan keluar di daerah Khurasan. Khurasan sekarang itu sebagian besar wilayahnya masuk ke Iran, sebagian kecil masuk di wilayah Afghanistan. Nanti di dalam satu riwayat disebutkan Dajjal akan muncul dari sana dan diikuti oleh puluhan ribu Yahudi dari Asbahan. Asbahan ini juga ada di wilayah Iran, yang ada di wilayah Iran sekarang. Namun kelak nanti yang akan menyelesaikan urusan Dajjal ini, yang akan membunuh Dajjal ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Tatkala itu Nabi Isa alaihissalam kemudian yang menyelesaikan fitnah Dajjal ini. Maka seperti kata Rasulullah kepada Umar, bahwa buat apa juga engkau tidak akan mampu membunuh kalau Ibnu Sayyid ini betul Dajjal, karena ia akan ditakdirkan dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian kalaupun bukan Dajjal, buat apa kemudian kita membunuhnya? Tapi dari sini pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, lagi-lagi kita belajar kepada sahabat yang mulia Ibnul Khattab bagaimana menyikapi persoalan di tengah masyarakat, terutama permasalahan agama. Bagaimana sensitivitas kita, bagaimana kita menganggap agama ini bahwa ini merupakan kehormatan bagi kita. Yang kita sedihkan jamaah sekalian, sebagian besar saudara kita hari ini cenderung kemudian santai saja tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dihina. Dia merasa sesuatu yang biasa saja. Kalau kemudian Al-Quran itu dilecehkan, seakan-akan seperti sesuatu yang biasa saja. Padahal kalau sesuatu itu terjadi di masa Umar, maka Umar akan memberikan tindakan tegas. Umar akan memberikan respon yang luar biasa untuk sesuatu yang mencederai atau bahkan sesuatu yang sekedar kemungkaran saja. Maka Umar akan memberikan sikap bagaimana ia memberikan keteladanan kepada umat ini, bahwa urusan agama ini merupakan kehormatan. Urusan agama ini adalah sesuatu yang suci dan sakral. Maka seorang yang beriman hendaknya memperhatikan dan meneladani hal ini kepada diri seorang Umar. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku yang paling pekah, umatku yang paling penyayang ke sesama umatku adalah Abu Bakar. Akan tetapi umatku yang paling tegas ke sesama umat yang tegas untuk urusan agama, untuk urusan perkara Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah Umar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi ada turun timbangan dari langit. Timbangan ini jamaah sekalian kemudian ditimbanglah Rasulullah bersama dengan umatnya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih berat daripada umatnya. Kemudian Abu Bakar ditimbang bersama dengan umat Rasulullah yang lain. Ternyata timbangan Abu Bakar lebih berat daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain.
Kemudian giliran Umar yang ditimbang. Ternyata timbangan Umar lebih berat dari timbangan umat Rasulullah yang lain. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Makanya sahabat tatkala Rasul menceritakan hal itu, ya bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Yang engkau sebutkan tadi cuma Abu Bakar dan Umar, kata Rasulullah, antum kaifa ja'altum anfusakum. Adapun kalian adalah bagaimana kalian menjadikan diri-diri kalian, begitupun kalian yang kalian akan dapati nantinya. Maka jamaah sekalian azzakumullah, kita belajar kepada Umar bagaimana memberikan perhatian, bagaimana kita memberikan atensi yang seharusnya untuk permasalahan agama ini. Karena kadang kita karena urusan karir, urusan pekerjaan, urusan dunia, akhirnya agama pun kemudian digadaikan, waliyadzubillah. Atau kemudian paling minimal kemudian dikesampingkan. Yang menjadi prioritas dalam hidup kita adalah urusan-urusan dunia. Dari kita bangun sampai tidur lagi, yang ada di benak kita yang menjadi prioritas untuk umur kita adalah perkara dunia. Akan tetapi pada diri Umar kita mengambil teladan bahwa puncak urusan manusia itu adalah urusan agamanya. Prioritas utama seorang manusia itu adalah bukan karirnya, bukan kehidupan dunianya, akan tetapi kehidupan akhiratnya nanti. Ini yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Umar ibn Khattab, dan kelak Allah mengumpulkan kita bersama dengan Umar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu di akhirat nanti dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka mudah-mudahan dengan pelajaran kita tentang Umar ini melahirkan cinta kita kepada beliau, dan sebagaimana kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan Rasulnya dan mengumpulkan kita dengan Umar bin Khattab. Karena sekali lagi, kalau kita mau bermodal dengan amal soleh kita mau bermodal dengan ibadah kita, dengan keimanan kita, tentu kita sangat jauh sekali dari Umar bin Khattab. Akan tetapi kita terhibur dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dikumpulkan kelak dengan orang yang dicintainya. Maka hendaknya kita memilih orang-orang yang kita teladani, orang-orang yang kita cintai adalah orang-orang mulia yang ada dalam agama ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan ke moderator.